ada kendala ketika login. Gimana, sudah login di sini semua teman-teman? Sudah Mas. Oh iya, baik. Karena kemarin kan kita website kita masih belum secure ya, kebanyakan belum HTTPS, ketika diakses itu belum redirect ke HTTPS. Nah, bagaimana cara untuk meredirect HTTPS-nya teman-teman? Silahkan teman-teman bisa masuk ke menu fitur ini. Di menu fitur, semua sudah masuk ke menu fitur. Kemudian di bagian kanan itu ada action ya teman-teman. Di sini ada action. Ada action, kemudian cari yang force HTTPS. Ini diisi force HTTPS. Diklik force HTTPS-nya, kemudian apakah Anda yakin akan melakukan pengalian HTTPS? Otomatis silahkan klik lanjutkan. Nah, apabila berhasil, pengaktifan HTTPS telah berhasil dilakukan. Kenapa saya lakukan untuk hari ini? Karena kemarin kan kita aktivasi hostingnya kan bersamaan ya. Jadi untuk proses aktivasi SSL-nya itu biasanya antri, jadi bisa butuh 1 kali 24 jam. Nah, karena ini kan sudah lebih 1 kali 24 jam, maka itu biasanya langsung berhasil. Kalau kemarin kan langsung itu kan banyak ada yang menunggu, prosesnya lama, itu kan karena masih dalam proses. Kalau sekarang apabila teman-teman klik first HTTPS, biasanya langsung akan berhasil. Bagi yang sudah diaktifkan kemarin, namun apabila baru saja susulan, biasanya akan gagal karena perlu waktu tunggu. Ini biasanya kalau sudah secure, teman-teman, di sini ada sertifikat valid. Mas Dani, maaf dipotong. Iya, silakan. Untuk tadi ngaktifin di fitur apa tadi Mas Dani, maaf? Oh iya, saya ulangi ya Pak. Di bagian menu fitur ini Pak, kemudian di pojok kanan Pak ada action ya Pak, di sini Pak. Apakah sudah terlihat Pak, action? Oh iya. Bapak klik saja yang force HTTPS Pak. Nah, fungsinya apa Pak? Ini kan Bapak mendapatkan sertifikat ya, sertifikat keamanan yang nanti apabila diakses itu bisa menggunakan HTTPS Pak. Jadi lebih secure, itu fungsi utamanya Pak. Jadi SSL itu juga sebagai keamanan juga ya Pak. Jadi untuk keamanan transaksi dan lain-lain. Ini contohnya seperti ini ya. Kita sudah memiliki protection is your information seperti password atau credit card number itu lebih privat ya, lebih aman ketika itu mengirimkan ke situs itu pengertiannya. Ini sertifikatnya sudah valid menggunakan, biasanya kalau teman-teman yang di sini pakai auto SSL Sectigo, dan expirednya berapa itu sudah terlihat di sini, sudah detailnya. Ini fungsi HTTPS ya, ini lebih secure. Oke, ada yang ingin tanyakan kembali sebelum kita memulai proses? Masih loading nih Mas. Oh iya, ditunggu saja Pak. Atau nanti kita bisa lanjut ke materi. Nah ini sama ya di materi ya. Kita perlu login ke dashboard. Kemudian nanti kita akan melakukan editing pada back home untuk materinya. Nah, sudah semua atau masih ada yang nunggu? Kita tunggu sampai 15.45 ya mungkin ya. Ya. Saya tunggu sambil. Ini di sini ada fitur ubah password, force HTTPS, kelola plugin, kelola tema dan lain-lain. Nah, nanti akan saya ajarkan juga untuk sebelum masuk ke materi kita bisa melakukan login WordPress itu menggunakan username dan password yang kita miliki. Contoh kalau kita nggak mau login ke member areanya Ghoster, itu kan kita bisa login dari sini juga bisa. Nanti bisa diedit ya. Biasanya kan kalau login WordPress itu juga bisa dilakukan seperti ini ya teman-teman. Menggunakan username dan password dengan cara mengetikkan misalnya nama domain /wp admin juga bisa /wp script login.php itu juga bisa.
Kalau untuk HTTP, ada pertanyaan dari Bapak Jaja Amrullah. Kalau untuk di layanan kita, Pak, selama hostingnya aktif, maka SSL-nya akan ikut aktif, Pak. Nah, pertanyaan lain, sebelum kita mulai yang lain, 1645 ya. Masih loading, masih belum apa mas kayaknya. Ditunggu saja, Pak, atau langsung ditinggal tidak apa-apa. Nanti sudah terproses itu. Sampai 16.5, Pak. 45. Oke. Itu. Oke, karena sudah 16.45, kita lanjut. Sekarang kita akan merubah password yang kita miliki. Kan kalau kita kan sebelumnya kan loginnya kan langsung otomatis ya. Namun kemudian apabila kemudian hari teman-teman tidak ingin login ini dulu, itu dan misalnya ingin dihubungkan dengan HP, itu bisa sekali ya teman-teman. Nanti di Play Store itu ada WordPress, aplikasi WordPress yang mana nanti teman-teman bisa melakukan editing melalui smartphone teman-teman. Nah, di aplikasi itu biasanya itu membutuhkan username dan password. Namun kan karena di sini kan teman-teman belum memiliki password dan loginnya itu dipermudah menggunakan WordPress admin, itu kita perlu memiliki sebuah password. Nah, bagaimana cara memiliki password dan mengetahui username kita? Nah, secara default username kita itu adalah admin. Jadi langsung praktek saja ya teman-teman. Itu teori yang saya sampaikan dulu. Kemudian di sini ada kita masuk ke menu fitur, kemudian di bagian action lagi, itu kita bisa melakukan ubah password. Nah, di bagian ubah password ini, kita bisa masukkan username yang kita gunakan saat ini. Ingat, username yang kita gunakan saat ini yaitu admin. Kita ketikkan admin di sini. Saya ulangi ya, untuk username default itu admin. Kemudian password baru kita itu silakan diisikan password teman-teman yang diinginkan. Itu biasanya kalau yang aman itu ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, itu silakan bisa diketikkan sesuai apa yang diinginkan ya. Kalau password kan kalau bisa seaman mungkin. Kemudian setelah mengetikkan password baru, kita ulangi masukkan password baru yang sama ya, sebagai konfirmasi memasukkan password barunya. Nah, apabila sudah, jangan lupa klik ubah password. Seperti ini. Nah, password sudah berhasil diganti ya. Untuk mencobanya, misalnya tadi kan username saya admin, kemudian kita bisa masukkan password yang kita buat tadi. Di sini biasanya ada aplikasi WordPress ya. Misalnya teman-teman tidak ingin buka PC pas waktu itu nanti bisa bisa install aplikasi WordPress di Play Store, bisa di search. Nah, saya tunggu sampai 15.50 ya teman-teman untuk mengubah password. Apabila sudah, ketikkan sudah. Ini malah saya lupa ini yang saya ketikkan passwordnya tadi.
Nah, ini berhasil. Lupa saya. Nah, ini contohnya ya tadi ya. Ini misalnya teman-teman ingin login tanpa masuk ke simple WordPress, itu bisa login langsung dari sini. URL-nya biasanya nama domain /wp-login.php atau wp-admin seperti ini juga bisa, wp-admin seperti ini untuk URL loginnya. Hanya admin, kemudian masukkan passwordnya. Apabila nanti teman-teman misalnya ada aplikasi, itu nanti ada di sini juga ada aplikasi WordPress ya. Apabila ingin melakukan editing melalui aplikasi WordPress dari HP atau smartphone teman-teman, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini contohnya. Nah, sudah semua ya. 15.50 untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung, yaitu kita nanti akan melakukan editing pada homepage kita. Nah, editing homepage kita itu mudah ya teman-teman. Dari sini kita bisa edit sesuai apa yang kita inginkan. Itu nanti harapannya semua teman-teman sudah bisa melakukannya. Nah, ini caranya sama ya teman-teman. Setelah kita berhasil login, jangan lupa login ke WordPress-nya dulu. Tadi melalui WordPress admin atau melalui username dan password yang telah kita buat tadi. Itu juga bisa, silahkan pastikan login dulu. Sudah login semua teman-teman? Jangan lupa websitenya juga dibuka kalau sudah login. Baik, apabila sudah, itu kita bisa editing melalui misalnya yang kita ubah itu pada bagian home page kita atau front page kita ya. Ini kan tampilan depan ya, front page atau home page. Itu caranya bisa dengan cara page, masuk ke menu page, kemudian cari yang home. Di sini ada home. Kemudian klik edit with Elementor, itu bisa klik kanan atau langsung diklik juga boleh, silahkan. Atau dari sini, dari halaman depan ini juga bisa. Dari halaman depan ini, teman-teman bisa klik edit with Elementor, seperti ini juga bisa. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ini misalnya. Ini misalnya teman-teman ingin mengganti ini ya. Tadi kan kemarin juga sudah kita kenalkan ya. Untuk merubah ini bagaimana caranya. Ini tinggal diklik saja, diklik pada title atau langsung di editing pada sini, pada tulisannya langsung juga bisa, misalnya kontraktor kolam renang Indonesia, ini bawahnya dikasih misalnya kata-kata yang lain, terbaik dan profesional. Silakan teman-teman juga ikuti ya untuk melakukan editingnya. Ini misalnya juga ingin diedit get free quota atau dihapus juga boleh, silahkan. Kalau mau dihapus ya tinggal seperti ini. Kalau mau ditambahkan juga silahkan. Kalau semisal teman-teman melakukan kesalahan untuk melakukan editing di pojok kiri itu ada history ya. History ini kita bisa melakukan revisi. Melakukan revisi yang kita hapus tadi. Misalnya tadi kan saya melakukan hapus button ya. Itu kita bisa kembalikan dengan cara klik revisi. Nah, seperti ini juga bisa. Kalau misalnya ganti, nah, kalau ganti warna itu bisa sekali. Misalnya kita blok saja, kita bagian style. Saya ulang nih biar nggak salah. Kalau ada pertanyaan bagaimana mengubah warna fontnya, itu bisa sekali. Kita blok saja yang sudah diganti, kemudian klik style. Pada bagian text color itu kita atur sesuai apa yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Menyesuaikan ya. Jangan sampai kontras dengan backgroundnya. Kalau backgroundnya gelap ya, maka tulisannya harus putih agar lebih cerah dan bisa terbaca. Kemudian apabila sudah melakukan perubahan, jangan lupa untuk melakukan update ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ganti yang gambar ini bagaimana? Caranya sama ya seperti kemarin ya. Ini bagian pojok di bagian atas ini pada edit section itu teman-teman bisa klik sini, kemudian di kiri ada style, kemudian kita bisa choose image untuk melakukan perubahan pada backgroundnya. Misalnya saya ingin ganti background gedung ya, gedung yang besar ini contohnya. Nah ini juga bisa.
Kalau misalnya teman-teman punya gambar yang lain, itu choose image dari upload, kemudian upload file, kemudian select file, kemudian upload sesuai yang diinginkan teman-teman. Sini misalnya gambarnya kalau sudah punya gambar tinggal upload saja. Contoh seperti ini. Kemudian apabila sudah diupload, nanti klik insert media. Contohnya, kemudian kita bisa atur posisinya ya, secara default, secara center, atau fixed, itu terserah teman-teman nanti disesuaikan dengan yang diinginkan. Nah, apabila sudah diupload dan sudah cocok, itu tinggal kita klik update. Jangan lupa untuk melakukan update setelah melakukan perubahan. Sudah semua di sini, sudah diedit semua teman-teman? Itu sebenarnya editing ini sesuai selera ya, jadi nggak harus sama seperti ini. Kalau teman-teman mau menambahkan slider itu juga bisa. Misalnya mau backgroundnya mau saya ganti video mas, apakah bisa? Bisa. Itu misalnya mau pakai gradient juga bisa. Tinggal pada bagian background tipe itu kan defaultnya memang gambar ya. Tapi kalau teman-teman mau slideshow atau gambar yang bergerak itu juga bisa. Gradient juga bisa. Contohnya kalau gradient seperti ini. Kemudian kalau video, misalnya teman-teman punya video YouTube dan ingin dijadikan sebagai background, itu juga bisa. Tinggal video linknya kita uploadkan di sini. Nah, misalnya bagaimana kalau misalnya ini diganti slideshow, itu juga bisa. Ini tinggal diklik slideshow ini, kita bisa menambahkan gambar yang ingin kita gerakkan. Nah, misalnya kan kalau slideshow itu bergerak ke kanan atau kiri, ya itu bisa. Misalnya saya ingin buat slideshow ya. Nah, ini tinggal pilih saja gambar yang kita upload atau yang sudah tersedia. Nah, ini misalnya mau dibuat 4 atau berapa itu silahkan. Nah, ini contohnya kalau ingin buat slideshow ya. Itu slideshow itu biasanya nanti gambarnya gerak ke berubah-ubah, itu namanya slideshow. Dan durasinya itu juga bisa diatur ya. Ini ada 5000, transitionnya gimana, slide right dari kanan ke kiri, atau slide left ke kiri ke kanan, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu tinggal diatur pada waktu transitionnya. Itu silahkan disesuaikan apa yang kebutuhan. Itu yang bisa saya ajarkan. Sudah semua? Baik, mungkin langsung kita lanjutkan ya teman-teman, karena editing ini sebenarnya sangat-sangat mudah. Nah, kita misalnya ingin ubah selamat datang ini, juga tinggal kita klik aja. Sama, selamat datang, misalnya ingin ganti warna, itu di bagian style. Kemudian text color-nya itu kita ganti sesuai apa yang kita inginkan. Jangan lupa untuk diblok dulu, text color-nya kita ubah. Nah, ini jadi warnanya merah atau pink, orange, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tinggal diblok saja ya teman-teman. Kalau misalnya ini yang putih-putih ini dikasih background, bisa nggak? Sangat bisa. Tinggal klik ini pada bagian ini. Bagian ini ya, namanya section itu namanya. Kita bisa merubahnya. Klik section, kemudian bagian style. Misalnya ada background ya teman-teman di sini. Kita bisa atur. Dan bisa misalnya classic ya tinggal dimasukkan gambar aja. Misalnya ini. Nah ini, tapi nggak sinkron ya. Tapi untuk memilih gambar, pastikan tidak kontras dengan fontnya, atau fontnya bisa disesuaikan dengan yang digambar. Atau tidak pakai background juga malah lebih baik. Ini juga silahkan bisa diganti ya teman-teman. Tinggal diklik saja, kemudian diganti sesuai apa yang diinginkan. Kemudian misalnya ini diganti nomor ya, tinggal diklik saja. Misalnya nomor saya 08515 7155 850 misalnya. Ini tinggal disesuaikan. Dan kemudian apabila ingin mengganti gambar yang ini, tinggal klik pensil ini aja. Pensil,
kemudian bagian style, ini bagian ini, terus image, kemudian diganti sesuai apa yang kita inginkan, atau upload dari yang kita inginkan. Free image juga tersedia ya di sini. Dari WordPress juga menyediakan secara gratis apabila tidak memiliki gambar. Itu bisa diambil dari free image, free gambar gratis. Nah, apabila sudah melakukan perubahan, jangan lupa klik update. Sudah semua di section ini, teman-teman? Karena masih ada section banyak ya di sini yang kita perlu editing. Ada pertanyaan? Saya Mas. Ya, silakan. Ya, Mas Dani, ini saya coba memasukkan video ya, saya embed dari YouTube di kolom yang tadi yang di samping selamat datang itu, Mas. Ya. Tapi nggak tahu, saya mungkin salah pencet atau apa, itu gambarnya kekecilan, nggak kelihatan. Untuk merises gimana ya? Oke. Tapi dia berupa video ya, aku embed dari masukkan di YouTube. Di sini source-nya aku pakai link YouTube, kemudian aku embed ke sini, tapi videonya kekecilan. Untuk meresize videonya itu caranya gimana ya? Oh iya, cobain ya, misalnya di selamat datang atau yang bagian mana, Mas? Yang di samping itu yang ada gambarnya. Yang ada gambar cewek ini ya? Iya, betul. Oke. Kita coba ubah ini di style. Coba aku set video ya. Ini bisa ini, Mas? Coba kita lihat hasilnya. Itu pakai anu aja, Mas, pakai tadi dihapus dulu yang gambar ceweknya. Nah, ini bisa. Oke, baik. Mungkin saya tunggu. Ini sebenarnya nggak cepatan ya. Tapi saya tunggu. Ada pertanyaan ya. Kebetulan ada pertanyaan. Oke. Oke, ternyata banyak yang minat ya menambahkan video ya. Oke, saya ulangi. Ini kan posisi saya di sini tadi. Ceweknya itu dihapus saja, klik kanan, edit dulu. Dihapus dulu gambar ceweknya. Sudah semua? Sudah saya hapus juga, tapi kolomnya masih kecil. Cari video yang lain, Mas, coba. Dihapus dulu. Yang video tadi sudah ditarik belum? Ini contohnya kan tadi saya kembalikan dulu editingnya. Ini ya tadi ya saya. Nah ini teman-teman seperti ini ya teman-teman. Untuk melakukan editingnya itu teman-teman bisa hapus dulu gambar ini, gambar di samping ini dengan cara klik kanan, kemudian delete. Nah itu kemudian bisa ditambah ya, ini tambah atau tarik di sini ada video. Di sini akan muncul video ya teman-teman. Ada video. Kita tarik saja di sini. Tarik. Sudah tarik semua. Sudah. Kemudian kita cari video, misalnya cari video di YouTube ya. Kita cari di YouTube misalnya ini. Kita ambil videonya.
Kalau teman-teman misalnya punya video tentang perusahaannya sendiri, itu bisa dimasukkan, bisa di-upload di YouTube dulu. Kalau sudah, kita masukkan video yang dari YouTube tadi, linknya, ini di sini. Nah, ini sudah semua. Kemudian klik update. Kalau sudah update, bagian style nanti misalnya mau diganti, ukurannya itu ada di bagian style. Kan tadi sudah dimasukkan sini. Mas Akbar bisa masuk ke style. Itu aspek ratio-nya bisa diganti, Mas. Ada 32, ada 43, 69, atau 21/9, atau 9/16. Itu sesuaikan kebutuhan. Iya. Boleh saya saya belum berhasil sih. Boleh saya share screen, Mas? Oh ya, silakan, Mas. Silakan Mas Akbar untuk menghemat waktu. Mungkin teman-teman juga bisa mencoba ya. Ya, jadi case-nya seperti ini, Mas. Ini dia. Kok bisa Kelihatan ya? gitu? Iya. Itu mungkin nggak tahu saya ada tekan di sini atau di sebelah mana ya, saya lupa. Coba diedit dulu gambar pensilnya itu. Kemana? Yang ini ya? Tadi. Mas, ini kan belum Mas Akbar itu Iya. masuk ke bagian kiri dulu, Mas. Coba direvisi dulu, Mas. Ini ya? Balikan posisinya. Bagian pojok kiri, Mas. Kiri bawah. Bawah kiri sebelah update. Sebelah update, Oh, kiri sini ya? kiri ada story. Itu editingnya dibenerin aja, Mas. Sebelum Nggak ada sih. Ini kemarin saya editnya setelah Zoom kemarin. Tuh. Atau mungkin dihapus saja dulu kali ya. dihapus juga bisa. Kalau misalnya Saya terlanjur dihapus ya. itu, Ini dihapus yang aja. kecil kayaknya. Iya, Ini yang itu karena kecil. itu, Mas. Dihapus aja, Mas. Dihapus aja, klik. Delete. Ini udah. Nggak bisa kehapus ini, Mas. Ya, coba di plusnya itu, Mas, plusnya. Oh, Itu ini delete bisa. aja. Oh. Oke. Kita juga harus mengatur. Untuk menambahkan berarti saya tinggal nyari aja ya gini ya. Ya, Aku kan drag di and sini drop ada plus ya, Mas. Di atasnya kan ada plus ya, Mas. Atas lagi scroll ke atas, bagian section. Misalnya Mas pengen nambah ini, Mas, bagian plus ini loh, Mas. Plus, yang atas, tengah, di bagian section. Nah, itu kan bisa Mas bisa menambahkan, Mas, add sectionnya. Nah, itu Gitu. kemudian plus add new section. Nah, itu mau diatur berapa kolomnya, misalnya 1 atau 2. Kan tadi kan 2 ya. Kalau Ya. misalnya dibuat seperti tadi. Jadinya 2. Ini udah saya klik. Nah, Jadinya dia di atas oh, sini ya. yang satunya Masnya misalnya mau nambahkan video atau video semua itu bisa, Mas. Iya, Atau oke. yang Misalnya kiri gini, itu udah. misalnya itu video juga bisa. Nah, tampilannya kan di video. Misalnya Tadi- yang satu tulisan juga bisa, monggo. Itu Tapi ini kebebasan. bisa di drag nggak ke samping sini? Welcome to the construction. Beda ya? Beda kan, berarti ini harus disetting menjadi 2, Mas. Oh gitu. Berarti ini tadi. Kalau ini bisa nambah di sini berarti ya? Ya. Oh iya. Oke. Jadi Oke. sesuaikan saja, sesuai kebutuhan. Oke. Nanti tak bongkar-bongkar lagi. Dilanjut Oh, dulu, iya. Mas. Oh Siap. iya, baik. Lanjut ya teman-teman. Yang lain ya sudah ya. 16.08, mungkin 16.10. Masih ada waktu untuk kesempatan bertanya atau nanti kecepatan, silakan. Baik, sudah saya share ya. Nah, ini editingnya tadi di bagian sini. Style itu ukuran video itu bisa diatur. Kalau misalnya teman-teman mau ini kurang nih sectionnya, itu teman-teman bisa menambahkan ya, seperti Mas Akbar Amalik tadi menambahkan section lagi misalnya. Saya ingin menambahkan full video nih di sini. Ini tinggal tadi klik edit section, di bawahnya itu ada plus kan tadi. Kemudian add new section, itu mau buat berapa? 1, 2, 3, atau 4. Nah, misalnya mau buat 4 nih seperti ini, 8 juga bisa. Itu sesuai kebutuhan ya. Ini tinggal nanti diedit kebutuhannya apa, itu seperti itu. Ini tinggal plus.
sini plus tadi lagi, misalnya aku ingin menambahkan dua lagi, yang satu itu saya isi tulisan misalnya yang satu saya tulis isi video, yang samping video misalnya video YouTube lagi, kemudian yang di sini tulisan itu bisa, itu nanti tinggal klik text heading atau teks, itu juga bisa dilakukan. Itu tinggal digeser aja tulisannya apa, seperti tadi. Kalau ingin menambahkan lagi, kalau secara template kan defaultnya seperti ini sudah bagus. Nah, kita lanjut ya teman-teman, kita akan masuk ke get free consultation ini. Ini teman-teman kira-kira membutuhkan atau tidak. Kalau tidak membutuhkan ini bisa di itu atau dihapus. Kalau masih membutuhkan, misalnya saya memberikan free konsultasi, ini edit saja, tinggal diklik saja ya teman-teman. Saya memberikan konsultasi secara gratis. Konsultasi secara gratis. Kemudian kita bisa atur ini edit juga, mau dihapus juga monggo, kalau mau di edit juga bisa, silahkan. Misalnya buat appointment, ini kita bisa atur, misalnya diklik dulu, misalnya buat janji, misalnya ini kita atur ya, misalnya kita buat janji, kita ubah. Nah, apabila sudah, klik update. Nah, sudah semua, silahkan. Saya tunggu ya, mungkin kalau ada yang ditanyakan per section mungkin 5 menit ya waktunya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan, karena masih banyak, nanti ada bagian about nih, service, portfolio, project, dan kontak us. Silahkan saya tunggu sampai 15 ya teman-teman. Silahkan kalau ingin tanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang tertinggal di bagian mana, silahkan diinformasikan. Ini misalnya gambar ya juga sama ya teman-teman. Di sini ada edit section. Kita tinggal stylenya itu kita ganti gambarnya. Atau kita coba pakai free image dari WordPress juga ada ya, gratis ya di sini. Kalau apabila tidak memiliki gambar. Namun ini terbatas ya teman-teman untuk gambarnya yang disediakan. Nah ini gedung-gedung juga sudah ada, dan free lisensi ya biasanya. Di sini teman-teman bisa menggunakannya secara gratis. Ini kemudian insert media. Kalau belum punya gambar bisa ambil dari situ. Jangan lupa klik insert media. Nah ini sudah dapat gambar secara gratis ya untuk editingnya. Nah, ini. Kalau dikasih video juga bisa untuk backgroundnya, slideshow juga bisa. Kita bisa ambil gambar gratis. Ada pertanyaan mungkin di bagian section ini. Sini juga kita misalnya kita mau kasih border itu juga bisa, background overlay juga bisa, ketajaman set divider juga bisa. Bisa kita ubah, kita tambah bebas ya teman-teman, atau tidak usah sama sekali juga tidak apa-apa daripada mengganggu. Grading color juga bisa pada bagian tipografinya, kita bisa atur warna juga bisa kita atur sesuai yang kita inginkan.
Apabila sudah, jangan lupa untuk melakukan update. Sudah semua ya, karena ini seksinya cuma kecil. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian spesialis ya, di sini ada spesialis. Itu nanti jasanya teman-teman atau usahanya teman-teman itu bisa diatur di sini. Misalnya saya spesialis usaha saya, misalnya konsul web adalah ini, kalau editing tinggal diklik saja, misalnya ini konsul web adalah jasa pembuatan website misalnya. Seperti ini, spesialisnya di bidang apa usaha teman-teman. Nanti ada arsitektur, misalnya landscape design, exterior design, set planning, furniture design, interior design. Nah, di sini disesuaikan dengan usaha teman-teman ya. Kalau misalnya mengubah ya tinggal diklik saja teman-teman. Ini arsitektur, misalnya apa usahanya teman-teman, di sini diedit saja. Atau nanti ikonnya ini juga bisa diganti kalau teman-teman punya ikon. Itu diklik saja bagian sini edit, kemudian ikonnya itu diganti. Nah, ini sudah disediakan ikon ya di sini secara gratis dari Elementor, itu bisa digunakan. Nah, ini misalnya saya ganti ikon seperti ini, kemudian view-nya seperti apa, ini bisa diatur pakai frame atau default atau stacked, itu bisa diatur sesuai keinginan. Dan pada detailnya itu juga bisa kita ganti ya, misalnya kalau jasa pembuatan web itu misalnya ada desain, kemudian kami menyediakan berbagai desain menarik. Kemudian jangan lupa untuk melakukan update. Ini silahkan bisa dilakukan ya teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman. Apabila misalnya terlalu banyak, ini bisa dikurangi dengan cara klik kanan, klik delete. Nah, ini apabila ingin dikurangi, tinggal disesuaikan berapa section atau berapa list card yang dibutuhkan. Kemudian apabila sudah, jangan lupa klik update. Nah, ganti gambar juga sama ya teman-teman di sini. Itu sesuai yang diinginkan. Di sini ada gambar pensil. Itu ubah gambar aja, terus image sama. Kemudian insert media misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian klik update setelah melakukan perubahan. Gambarnya sesuai yang diinginkan teman-teman. Mungkin saya tunggu sampai 16.20. Silakan apabila ada yang tertinggal atau kelewatan dalam editing ini, silakan diinformasikan. Kami tunggu sampai 16.20 ya teman-teman.
Oke, 16.20 ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan melakukan perubahan yang ini ya. Apa yang klien katakan di sini. Kita akan you can use of the section ini kita edit sesuai apa yang diinginkan. Misalnya itu ini sebenarnya seperti testimoni ya. Testimoni itu silahkan diisi testimoninya. Misalnya testimoni bisa pakai visual dulu yang seadanya. Karena kan karena perusahaan yang masih baru ya teman-teman. Ini kita bisa karak dulu kata-katanya. Silahkan bisa diganti apa yang klien katakan misalnya tentang perusahaan kita. Atau testimoni ini tinggal diedit saja untuk di sini keterangannya silahkan bisa diedit sesuai yang diinginkan. Misalnya ini kata-kata testimoni dari klien teman-teman itu bisa ditulis ini misalnya website saya sangat bagus website atau biasanya testimoni kan memuji apa yang kita buat ya pelayanan yang memuaskan misalnya. Nah, kemudian di sini bisa kita atur misalnya ganti foto itu silahkan sama ya konsepnya ya teman-teman. Seperti ini bisa diatur silahkan. Kalau sudah punya dikasih foto teman-teman juga boleh. Tinggal di sini diedit image nanti seperti ini misalnya. Nah kita ubah kata-katanya kan tadi pelayanan memuaskan misalnya pelayanan sabar dan profesional misalnya seperti itu. Tinggal diganti saja ya teman-teman. Kalau sudah jangan lupa klik update. Nah silakan diedit ya sampai 16.25 mungkin. Ada yang ingin tanyakan sampai tahap ini? Karena ini satu bagian ya kita lanjutkan saja. Kalau editingnya kan hampir sama ya. Untuk mempersingkat waktu juga. Kalau misalnya ke bawah kita ada origin project, session project itu kita bisa atur. Ya. Nah, itu kan sebaiknya itu harus berbeda, malah harus berbeda. Karena apa? Kalau kita menyamakan ya, nanti itu di bagian SEO-nya itu malah tidak bagus. Karena harus kalau tampilan mobile ya harus tampilan mobile. Seperti itu. Jadi tidak sangat disarankan menggunakan tampilan yang sama antara HP dan di PC. Itu malah tidak disarankan. Berarti harus bikin desain baru ya, Mas? Ya, tidak perlu. Kalau pakai Astra, ini harus sudah secara default. Kalau misalnya tampilannya HP itu sudah menyesuaikan di menggunakan HP. Jadi tampilannya memang beda. Oh, udah. Karena tampilan mobile seperti itu. Google pun menyarankan seperti itu. Biasanya kalau Google menyarankan untuk menggunakan AMP seperti itu. Iya. Baik, ditunggu sebentar ya.
Ya, kita lanjut ya teman-teman. Silakan kita edit di bagian sini, overview tadi. Itu silakan diedit sesuai yang diinginkan, tinggal diklik saja. Kemudian misalnya kita view all project, ini juga bisa kita edit ya teman-teman. Ini. Nah, kita lanjut ke bawahnya ya teman-teman. Kita bisa editing ini. Setiap gambar ini ya teman-teman. Silahkan diedit. Caranya sama. Kita misalnya ini ya, mau tak edit gambarnya. Add mega project. Ini tinggal diedit kolom seperti ini. Ini diisi gambarnya misalnya. Diganti. Itu silahkan mau diganti dengan gambar yang dimiliki. Kalau sudah punya. Kalau semisal belum, kan ini kan banyak ya gambar yang disediakan. Itu kita bisa menggunakan yang free image di sini. Ini bisa insert media. Itu kalau apabila ingin yang menggunakan yang gratis. Ya. Balikinnya caranya masuk ke yang tadi di starter template sini. Kemudian di sini sinkron library, cari yang construction. Kemudian skip and continue, pilih yang ini lagi kalau pengen dikembalikan ke yang tadi. Oke, sudah. Kita lanjut ya teman-teman.
Sekarang bagian ini, kalau sudah diisi semua, kalau sudah punya gambar, silakan diubah. Kita bisa out expert tim ini. Kalau misalnya teman-teman sudah punya tim atau pengurus, itu bisa diganti ya. Ini bisa diganti. Misalnya ini fotonya diganti, tinggal klik kanan, edit image. Ini juga sama, edit image, klik kanan, ganti bagian choose image ini. Ini misalnya diganti dengan foto teman-teman. Kalau belum punya bisa pakai default. Ini latihan ya teman-teman. Kemudian ini misalnya namanya siapa, ini bisa diedit sini, gambar pensil. Ini diedit seperti ini, seperti ini. Itu silahkan disesuaikan dengan apa yang diinginkan teman-teman. Ini juga di bawahnya itu misalnya teman-teman sudah memiliki klien, itu bisa diisi, misalnya diganti angkanya, jadi angkanya 1 misalnya, kemudian proyeknya berapa. Nah, dari 1 proyeknya berapa, itu bisa disesuaikan. Atau misalnya tidak ingin pakai ini, ya dihapus saja juga bisa. Kemudian klik update. Ini apapun misalnya tidak dibutuhkan, itu silahkan bisa diganti. Sudah semua teman-teman untuk editingnya? Sudah? Oke, sudah? Oke, sudah. Kita akan melanjutkan yang bagian kita akan melakukan perubahan bagian about ya. Di bagian about ini kita akan melakukan perubahan. Nah, bagaimana caranya? Kita sama ya tadi teman-teman masuk ke dashboard ini. Kita akan melakukan perubahan. Kita balik ke dashboard WordPress kita lagi. Silahkan. Kemudian pada bagian teks itu kita ubah ke bagian tadi yang ingin kita ubah adalah about ya teman-teman. Kita cari about. Kemudian klik edit Elementor. Caranya sama ya teman-teman, tinggal yang ingin diedit yang mana. Ini misalnya ganti about as ya, tinggal diklik saja. Misalnya ganti gambar, tinggal di sini bagian style. Sini, kemudian kita ubah sini. Story-nya apa. Silahkan diedit ya teman-teman. Caranya sama yang pada bagian homepage tadi setelah melakukan editing. Ini juga misalnya kita edit. Ini what we offer, apa yang kita tawarkan, itu juga bisa diedit ya teman-teman. Gambar, tulisan seperti ini, silakan diedit ya. Mungkin waktunya 10 menit karena sama caranya. Ini challenge dari teman-teman, untuk challenge untuk teman-teman lakukan editing ini. Sampai waktunya full ini 16:45 ya teman-teman, mungkin saya tunggu 10 menit harusnya sudah selesai ya. Silahkan untuk mengedit about as ini. Caranya sama, dari sini juga bisa. Silahkan saya tunggu ya teman-teman. Di bagian upload ini, di sini juga bisa, edit juga bisa.
Silahkan. Tunggu Mas ya. Dani, Iya, Pak. ini mohon maaf nih Mas Dani. Iya. Ini yang untuk pengalihan TPS-nya belum juga berhasil nih Mas Dani. Ya, kalau belum berhasil, nanti kita cek bersama Pak setelah ini saja. Bapak fokusnya ke developnya ini dulu. Oke, oke Pak. Iya. Silahkan ya teman-teman, saya tunggu sampai 16.45. Challenge untuk teman-teman untuk melakukan perubahan. Teman-teman tadi baru kita udah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman.
Kalau ganti five icon ada di appearance, kemudian ada di customize, kemudian site title itu penggantinya dari sana. Oh ya, baik, saya ke close semua ini tadi, mohon maaf. Nah, ini bagian appearance, saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya teman-teman share screen-nya. Appearance, kemudian customize, kemudian ada di sini set identity, set builder, set title and logo. Itu silakan titelnya ini, set iconnya itu diganti sesuai yang diinginkan. Tunggu prosesnya, ini agak lambat nih koneksinya. Silakan kalau sudah muncul Mas, silakan diubah aja set iconnya. Full screen-nya seperti apa ya yang dimaksud ya? Kalau seperti ini kan sudah full screen ya. Yang dimaksud full screen, lebih full screen itu yang bagian mana Pak? Kairos Project. Dia kalau di itu kan ada yang bagian atas itu. Dia memang begitu tampilannya ya Pak? Nggak Iya, bisa memang full. seperti ini Pak. Ini udah full screen. Samping kiri kanannya itu nggak bisa full ya? Yang bagian mana Pak? Yang bagian sini? Kayak contoh kan di bagian home. Ya. Di bagian home coba Pak. Sebentar, saya ubah punya saya tadi. Bagian home. Sebentar. Ini bagian Ya, ini. home-nya kan full gitu dari atas Ya. sampai ke bawah. Yang Left dimaksud Pak, side, yang seperti right-nya apa? itu ya. Yang seperti apa Pak yang dimaksud? Saya bisa share screen biar kelihatan. Oh iya, silakan Pak. Sudah kelihatan? Sudah ya. Di sini kan kalau misalnya kita ke home itu kan dia full, kalau ini dia cuma setengah gitu. Nah, ini Bapak masih pakai tema yang sama atau gimana Pak? Ini Tema yang sama ini. tapi Bapak ini kan karena Bapak menggunakan yang bawaan yaitu sampel teksnya ya. Ya di sini kan ada banyak di sini pilihannya. Jadi Bapak itu sebenarnya teksnya itu dibuat sampel pack-nya itu. Kalau home kan dia full. Kalau home Ya, kan dia karena full itu kan ya. bawaan dari tema ya Pak. Kalau Bapak kan mengedit yang dari sampel pack yang dari buat teks baru. Itu bisa diatur oke. dari edit biasa dulu Pak. Di edit pack itu tanpa edit with Elementor. Oh, tanpa edit with Elementor. Oh ya, dulu itu diatur dulu. Yang ini ya Pak. Itu kan dengan Elementor Pak. Yang tanpa Elementor, back dulu Pak. Bukan itu yang backnya yang di atas.
back pada bagian web browsernya, Pak. Itu ada edit back yang bukan Elementor ya. Oke. Nah, itu ada setting di bagian atas sebelah update. Itu diklik. Kanannya itu template-nya itu diganti default template-nya, default template diganti Elementor full width atau Oke. Siap. Udah. kemudian klik update baru diedit Elementor lagi. Nah, teman-teman juga selesaikan ya, teman-teman. Oke. Tadi kan baru about service yang bagian project itu juga silakan diedit ya, diselesaikan untuk challenge-nya. Terima kasih Pak Dani. Ya, sama-sama Pak. Itu silakan teman-teman, bagian sekarang kita pindah ke bagian project ya teman-teman. Itu silakan edit with Elementor dan silakan diisi sesuai apa yang diinginkan. Caranya sama seperti yang saya ajarkan tadi. Tinggal klik edit yang ingin diganti dan merubahnya. Sekarang ada bagian project ya teman-teman. Klik aja bagian menu projectnya, kemudian edit with Elementor. Belum share screen, Mas. Belum share screen. Baik, silahkan seperti ini. Sekarang di bagian project ya teman-teman. Silahkan diedit ya bagian project ya teman-teman. Saya beri waktu 16:55 mungkin. 10 menit cukup ya untuk merubah semuanya. Caranya sama, tinggal diedit. Kalau mau ditambahkan ya tinggal ditambahkan. Misalnya mau ganti project gambar itu tinggal diganti gambarnya aja seperti tadi. Ini ganti gambarnya, projectnya ini tinggal diklik aja kalau mau ganti. Kalau sudah update ini juga sama teman-teman. Cukup ya 16:55 ya untuk mengganti semuanya sesuai yang diinginkan ya. Jangan sampai ini masih default. Iya nggak bisa itu kalau nggak misalnya diganti tema, import tema seperti ini nggak bisa, harus menggunakan tema Astra dulu, baru bisa melakukan import. Tolong dibantu jawab karena ini saya belum buka HP. Harus mulai dari awal dan harus kalau melakukan import itu harus menggunakan tema Astra. Kalau temanya nggak menggunakan Astra nggak akan berhasil untuk importnya seperti itu. Nah, 11:55 cukup ya teman-teman. Selesaikan ini. Nanti kalau yang tertinggal silahkan. Cara editnya sama seperti tadi. Ini tinggal diganti aja, misalnya ganti gambar. Kalau terlalu banyak ya dihapus saja, boleh. Sesuai kebutuhan saja, sesuai usahanya apa. Kalau sudah klik update kalau melakukan perubahan. Kalau misalnya salah melakukan update itu ada di history, kemudian bisa diundurkan. Tadi melakukan apa, kemudian klik update. Silahkan bisa dilakukan ya teman-teman.
Sudah? Kurang 3 menit lagi ya teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Ya, editnya. Atau ada yang masih bingung melakukan editing seperti ini? Menggantinya, apakah masih ada yang bingung? Tinggal kalau gantinya tinggal diedit seperti ini ya. Saya ulangi lagi saja, biar nggak ada yang bingung atau yang merasa ketinggalan atau terlalu cepat. Saya ulangi lagi. Seperti ini, misalnya edit mau ganti gambar ini, mau ganti tulisan juga seperti kita drag and drop lah ini ibaratnya, enak banget. Tinggal ganti user tulisannya. Ya, ganti tulisannya, silahkan. Kemudian apabila sudah, klik update. Kecepatan terlalu cepatnya yang mana Pak? Ini editnya kan cukup mudah ya, seperti ini, tinggal diklik aja. Present project itu tinggal diklik ganti apa, projectnya apa, project saya. Koneksinya pastikan koneksinya ya yang cepat, nanti di koneksinya coba dihidupkan, dimatikan, kemudian dihidupkan, kemudian login lagi kalau koneksinya lemot. Atau nanti juga bisa dicoba ketika sudah selesai ini, kita bisa tanya di grup atau melihat di videonya. Ini kan seperti ini, misalnya saya ulangi pelan-pelan, misalnya mau ganti ini, gambarnya ganti seperti ini, kemudian di sini mau diganti gambar tulisan, kita ganti tulisannya ini di bawahnya diganti ini, misalnya dikasih keterangan, ini juga diedit, tinggal diklik saja yang mau diedit yang mana. Ini tinggal diganti, ikonnya apa diganti, kemudian view project juga kalau mau diedit ya ganti, lihat project saya, kemudian jangan lupa klik update. Nah, ini ganti ini di ini sudah pelan-pelan sekali ya untuk merubahnya. Ini saya ganti A, ini saya ganti juga, ini tinggal diklik, klik yang mana, ini tinggal diklik, edit apa, tulisannya diganti apa, misalnya saya kata-katanya jadi tentukan. Nah, update-nya itu pastikan sudah diklik edit with Elementor. Kalau belum diedit with Elementor, belum bisa keluar update-nya. Kemudian kalau sudah baru klik update. Harus pastikan edit with Elementor. Saya ulangi biar tidak terlalu cepat. Project dulu menunya, pastikan ini sudah login ke WordPress adminnya. Project, misalnya ini kan kita baru sampai project ya. Project, kemudian edit with Elementor. Pastikan edit with Elementor dulu. Kalau belum, nanti belum bisa. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan misalnya saya ulangi lagi biar tidak terlalu cepat. Project saya, misalnya seperti ini. Ini projectnya apa? Di sini kita diedit. Projectnya apa saja. Kemudian apabila sudah melakukan perubahan apapun, jangan lupa klik update. Nah, ini silakan diisi keterangannya. Ini misalnya diganti gambar, ini tinggal diganti gambar aja dengan project yang sudah dimiliki. Ini silahkan ini sama. Kalau misalnya ingin menambahkan di sini video ya, ini tambahkan satu pack sini, tambahkan misalnya di sini video lagi sambil mengulang.
Ini juga bisa ditambahkan teks seperti ini. Kalau masih mau menambahkan section baru. Sudah semua. Bagian ini sudah. Bisa, silahkan, kan masih ada waktu ya untuk mengumpulkannya. Itu sampai kapan Mbak mengumpulkannya, Mbak? Ya, silahkan. Kemudian pas ya silahkan. Kemudian sudah semua. Kita kalau sudah, kita lanjut ya teman-teman ke kontak us. Oke, kontak us sama ya teman-teman, editingnya bisa melalui Pax, ini juga bisa. Kemudian cari kontak us, kemudian edit with Elementor. Atau dari kontak us ini juga bisa. Kemudian klik edit with Elementor. Nah, ini silahkan bisa diedit. Nah, ini diedit ya teman-teman. Silakan diedit, misalnya diedit seperti biasa. Kontak saya, kontak kami juga bisa. Silahkan monggo diisi sesuai yang diinginkan. Ini kata-katanya ini yang bahasa Inggris misalnya bisa bahasa Indonesia kan, atau diubah. Ini kontak info call us, ini silahkan diganti sesuai yang kontaknya teman-teman. Silahkan ya teman-teman. Sudah diedit ya. Nanti kalau sudah diedit semua di bagian ini, saya ajari untuk merubah yang map-nya ini. Jadi mungkin saya tunggu ya 5 menit cukup ya teman-teman. Kalau cuma untuk merubah ini ya, kontak kami, tulisan ini, tambah kontak info, cukup 5 menit. Oke, sudah sepakat ya Pak Waruto Uno, terima kasih. 5 menit cukup ya. Saya ulangi, saya bareng juga untuk editingnya. Misalnya ini saya get in touch ini. Hubungi kami segera misalnya. Ini saya ulangi bersama saja biar tidak terlalu cepat. Misalnya hubungi segera atau ini dikasih tulisan apa itu monggo. Ini send as message ini juga bisa diganti formnya, ini kontaknya, emailnya itu tinggal diganti. Nah ini seperti ini. Lokasi teman-teman, alamatnya, jam kerjanya, email. Nah ini ganti, kalau nanti di map ini juga bisa diganti ya teman-teman mapnya. Silahkan diselesaikan yang atas dulu, baru ini di
Nah ini nanti editnya teman-teman tinggal diganti ini gambar pensilnya ini ya. Kemudian alamatnya itu bisa di location ini bisa diganti. Misalnya Jakarta, Yogyakarta ya. Kalau lokasi saya kan Sleman, Sendang Adi, itu disesuaikan. Nah itu misalnya alamat saya di daerah sini, daerah Jogja Exotarium Mini Zoo, itu biasanya Google sudah mendeteksi, atau ditulis alamat lengkap teman-teman juga bisa. Nah ini sudah lokasi tempat saya, Perum Gria Melati Indah, ini lokasi rumah saya. Kemudian apabila sudah, klik update seperti ini kalau ingin merubah edit temanya. Sampai tahap ini ada yang ditanyakan bagian editing kontak, atau ada yang tertinggal sampai tahap ini, atau terlalu cepat ketika menjelaskan dari bagian ini, map. Ini ya, saya ulangi. Ini cukup diklik ini saja, gambar pensil. Kemudian lokasinya itu diketikkan lokasi teman-teman. Itu kalau ingin mengganti mapnya. Kalau sudah, klik update. Sudah ya, sudah. Oh, bagian map, oh sudah ya, sudah tak ulangi ya. Kalau map ya, kalau ketinggalan, kalau map itu tinggal diklik pensil ini yang pojok kanan ini, gambar pensil, lokasi, ini Perum Gria Melati Indah ini, diganti sini. Mas Dani, untuk menandai lokasinya gimana Mas? Pindah lokasinya, Pak. Lokasinya Mas. Menandakan lokasinya. Kalau saya itu dulu pernah Pak, di Google Map ini kita lokasinya dulu, misalnya Sleman, dicari misalnya kita di bagian kan Melati dulu, kita bisa menambahkan lokasi sendiri Pak di sini, misalnya ketikkan di mana nanti at missing place atau at your business, Bapak misalnya punya bisnis sendiri, itu bisa cari dulu lokasi terdekat Bapak. Ini di lokasi terdekat, kira-kira di bagian mana, misalnya lokasi Bapak di bagian sini ya, misalnya Bapak di Bantul atau di mana itu. Nah ini cari map ini dulu, masuk ke map dulu, misalnya lokasi Bapak mana. Nah ini misalnya ya, rumah saya bagian ini ya, ini sebaiknya dicari yang lokasi terdekat dulu, sesuai misalnya kabupaten, kecamatan, itu dicari dulu, kemudian klik kanan biasanya Pak, ada at missing place atau at your business, sini kita bisa menambahkan. Nah ini misalnya Bapak sudah punya lokasi usaha, nanti ada Google Business ya di sini, itu bisa Bapak tambahkan bisnisnya apa, tapi menambahkan Google Business itu tidak cukup mudah ya, nanti perlu ada verifikasi alamat dari Google, melalui entah itu melalui telepon atau melalui surat yang dikirimkan ke rumah Bapak sebagai bukti bahwa itu rumah Bapak. Misalnya Bapak punya usaha, seperti itu Pak. Kalau cuma tempat juga bisa, at missing place itu juga bisa. Nah ini misalnya bisa, sama-sama Pak. Oke, mungkin ini akan materi terakhir ya teman-teman. Nanti kita akan menambahkan, kan kita kan sudah selesai nih tadi edit home, about me, service, kontak. Nah, yang terakhir kita akan mendaftarkan ya teman-teman, mendaftarkan website kita itu ke Google ya. Di Google kita bisa mendaftarkan website kita ya. Teman-teman bisa cek di dashboard teman-teman, ada Google Sitekit ya. Kalau yang biasanya kalau tadi yang beli domain sendiri itu sudah ada. Namun apabila belum saya pandu, itu bisa masuk ke plugin.
add new. Di sini ada cari Google Sitekit. Ini bagi yang menggunakan subdomain ya. Bagi yang menggunakan subdomain kan biasanya masih instalasi dasar ya. Kalau sudah ada, bisa langsung klik Google Sitekit-nya. Bagi yang sudah punya domain kan kemarin kan pakai yang Simple WordPress ya. Di Simple WordPress itu sudah tidak perlu lagi melakukan instalasi Google Sitekit. Jadi nanti kita tinggal setup saja website kita. Nah di sini yang terakhir ya. Nah di sini ada Google Sitekit, teman-teman sudah ada. Diklik saja ya teman-teman. Sudah semua. Ini memasuki materi yang ada di Google Sitekit. Teman-teman bisa buka materinya juga. Silahkan. Atau bisa mengikuti yang dari saya. Sudah semua masuk ke Google Sitekit? Sudah semua? Ada yang tertinggal sebelum kita melanjutkan proses setup Sitekit kita? Ini masih checking probability. Jadi nanti saya izin lewat Google dulu Mas ya? Iya benar. Ini sama Mas, ini belum semua. Yang teman baru klik aja. Oh iya, belum tertinggal. Oh ya, baik Pak, saya tunggu Pak. Bapak kembali ke dashboard lagi, kemudian masuk ke Sitekit. Saya tunggu untuk yang tertinggal. Ini posisinya saya belum melakukan apapun, baru melakukan klik saja di aplikasi Sitekit-nya. Oke, mulai aja ya teman-teman ya, sudah ya. Ini nggak terlalu cepat atau masih ada yang tertinggal? Takutnya nanti terlalu cepat, sudah ya? Udah masuk Mas. Sudah. Oke. Kalau sudah, ini jangan lupa diklik ya teman-teman, checklistnya. Kemudian kita akan menghubungkan website WordPress kita dengan website WordPress kita dengan akun Google kita. Nah, ini nanti kita diwajibkan memiliki akun Google. Nah, ini jangan lupa klik sign in with Google. Kemudian sign in with Google. Nah, silahkan login dengan Google-nya teman-teman. Nah, ini nanti fungsinya apa? Sitekit ini. Kita tidak perlu melakukan verifikasi Google Webmaster Tool melalui secara manual. Misalnya kan kalau secara manual saya jelaskan dulu. Kalau secara manual itu kita harus masuk ke Google Webmaster Tool, kemudian add website kita, kemudian verifikasi upload file HTML atau text editor menggunakan CNAME atau text record. Nah, di sini kita tidak perlu lagi melakukan itu. Cukup dengan Google Sitekit nanti semua sudah akan tersinkron. Nah, contohnya kita akan menghubungkan ke website kita. Kemudian klik continue. Jangan lupa kalau sudah klik continue ya teman-teman, biar bersama-sama. Nanti nggak ada yang ketinggalan. Nah, biasanya seperti ini. Atau kalau saya ulangi lagi, misalnya saya ingin menggunakan akun saya yang lain, misalnya seperti ini, biar bersama-sama. Nah, ini biasanya kan seperti ini ya. Sitekit will access your Google account, misalnya ini. Select Sitekit can access, associate you with your personal info on Google, see your personal info including any personal in you made public available, see your primary Google account email address, view and manage console data for your verified set. Ini juga bisa di checklist, jangan lupa. Manage the list asset and domain you control. Nah, ini bisa di checklist. Kemudian klik continue. Sampai tahap ini sudah dilakukan semua teman-teman? Atau ada yang tertinggal? Tadi saya nggak centang yang ini Mas, yang dua ini di bawah. Nggak apa-apa ya? Bisa di belakangan. Kalau sudah, teman-teman yang lain sudah? Kalau sudah, bilang informasikan sudah ya. Kalau sudah, klik continue saja.
Sudah semua? Oke. Sudah, Mas. Kalau sudah, klik continue ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, biasanya kita akan klik proses. Jangan lupa klik proses ini. Prosesnya kita klik. Sudah? Kalau sudah, klik proses ya teman-teman. Sudah sampai welcome, Mas. Sudah semua ya. Seperti ini sudah semua. Allow ya, iya benar di allow. Kalau sudah di allow ya. Kalau sudah di allow, kalau sudah welcome to SiteKit and let's get your setup, itu klik allow. Ada yang tertinggal? Oh, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita jangan lupa melakukan klik add site. Yang saya tunggu ya, mungkin 2 menit cukup ya. Kalau ada yang tertinggal, informasikan saja tertinggal, nanti saya back punya saya. Dan saya coba register dengan akun lain, karena ini kan sudah masuk ke akun yang ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang tertinggal, saya ulangi tapi dengan akun lain. Ada yang tertinggal mungkin? Atau sudah? Kalau sudah, diinformasikan ya teman-teman, agar kita lanjut ke materi selanjutnya. Nanti kita perkenalan terlebih dahulu tentang SiteKit ini. Go to my dashboard, Mas. Ya, accept ya. Sudah semua? Sudah accept ya. Kalau sudah klik accept saja. Karena itu sudah 17, hampir 17.15. Saya accept. Nah, sudah semua seperti ini? Sudah, Mas. Oke. Kalau sudah, itu teman-teman bisa klik go to dashboard. Itu nanti biasanya 1 sampai 2 hari itu website teman-teman sudah terindeks di Google. Nah, di sini juga di bagian SiteKit itu saya akan memperkenalkan sedikit ya tentang Google SiteKit. Nah, di Google SiteKit ini kita diberikan kemudahan ya, diberikan kemudahan untuk mengelola Google Search Console kita, itu yang digunakan untuk manage tentang SEO, biasanya SEO atau tentang bagaimana caranya nanti mengelola pencarian Google kita. Kemudian di sini ada juga Google AdSense. Nah, teman-teman, apabila di kemudian hari sudah artikelnya sudah banyak atau sudah memiliki cukup konten, itu bisa didaftarkan di Google AdSense. Nah, namun ini kan juga harus ada syarat-syarat tertentu ya untuk menjadi sebuah publisher AdSense ini. Namun karena konteksnya teman-teman kan bisnis ya, jadi mungkin ini tidak diperlukan. Ini kan sebagai publisher Google, apabila ingin menayangkan iklan dan kita mendapatkan penghasilan, itu kita bisa melakukan contact service di sini. Nah, di sini ada contact service di Google Analytics. Nah, di sini bagian ini, fitur analitik ini, kita bisa melakukan analisa website kita yang mana yang banyak diakses atau yang mana yang banyak pengunjung namun tidak menghasilkan konversi atau penghasilan tidak ada orderan, itu kita bisa cek analisanya di Google Analytics. Itu teman-teman juga bisa menghubungkan misalnya apabila ingin menghubungkan. Nah, ini misalnya tinggal diklik saja, kemudian continue. Ini apabila ingin menghubungkan ke Google Analytics. Ini tinggal dikonekkan saja, kemudian allow. Nah, ini akunnya tinggal disesuaikan setup new akun.
kemudian klik new akun. Nah, apabila ingin membuat Google Analytics yang baru, ini jangan lupa di checklist ya teman-teman. Klik continue seperti itu. Ini hanya pengetahuan tambahan ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa langsung praktek saja. Nanti di sini akan ada analisa yang terhubung di website kita. Nah, di sini. Nah, itu kita harus term of service agreement-nya kita harus patuhi dulu dan baca dulu sebelum checklist ya. Pastikan baca dulu, kemudian apabila sudah I accept. Ini menerima. Ini jangan lupa di checklist untuk memulai. Nah, kemudian apabila sudah terhubung, kita akan menuju go to my dashboard kembali. Ini apabila ingin dihubungkan dengan Google Analytics. Nah, ini di sini analitiknya ya sudah muncul. Karena ini website baru, jadi analitiknya masih mengumpulkan data. Nah, di sini fitur terakhir itu ada Page Speed Insight. Nah, ini fungsinya untuk melakukan pengecekan seberapa cepat sih website yang kita miliki, apakah optimasi kita tadi menggunakan tema Astra itu cepat. Nah, di sini nanti akan mengukur ya. Di sini hasilnya. Di sini akan ada kita bisa melakukan pengetesan. Ini misalnya total blocking time-nya berapa, itu seperti. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin ini materi yang terakhir ya tentang Google Sidekick. Kalau untuk Connect AdSense ini tentu kalau mau dicoba boleh, namun dipastikan karena website baru pasti belum di approve atau belum diterima, itu 100%. Kalau sudah misalnya besok teman-teman sudah punya konten yang banyak, itu baru bisa didaftarkan. Continue. Kalau ingin mendaftarkan caranya seperti tadi, tinggal klik Connect Service, kemudian create AdSense akun, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa apabila ingin dikonekkan. Tapi ini dilakukan ketika sudah memiliki konten yang banyak. Nah, ini contohnya nanti kan langsung diarahkan di sini. Kemudian simpan dan lanjutkan. Kemudian minta peninjauan. Namun ini nanti pasti dibalas akan 100% langsung ditolak. Karena belum ada kontennya sama sekali. Karena kita juga masih baru. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai tahap ini? Atau ada... Nah, pertanyaannya ada apa perbedaan Blogspot dan WordPress? Nah, perbedaan Blogspot itu kan kita servernya kita kan numpang dari Google ya, dari blogger ya, blogger.com ya. Dan domainnya pun diawali dengan subdomain misalnya daniindra.blogspot.com. Nah, itu kurang profesional ya. Sedangkan di WordPress.com itu WordPress itu juga ada dua versi. Ada yang dari wordpress.com itu juga sama, misalnya diawali daniindra.wordpress.com, dan apabila dengan WordPress hosting itu yang kita gunakan saat ini. Jadi kita punya server sendiri untuk instalasi WordPress dari WordPress.org. Jadi kita diberikan kebebasan seperti install plugin, install tema, sedangkan di Blogger kan terbatas ya, fitur-fitur widgetnya hanya yang disediakan saja. Kecuali tema kan juga banyak yang menyediakan walaupun di Blogger seperti itu. Di bagian SEO. Iya, ya mungkin saya akan menambahi ya. Pertanyaan singkat. Nah, Bapak tadi kan sudah melakukan instalasi Sidekick ya, yang mana domainnya itu sudah didaftarkan di Google. Nah, karena saya sudah sebelumnya pernah mendaftarkan, itu seperti ini ya. Nanti sudah otomatis didaftar muncul di pencarian Google. Seperti ini contohnya. Kita bisa melakukan pengecekan domain kita itu sudah terindeks di Google atau belum. Bisa ketikkan site.2 nama domain. Nah, itu yang sudah produk-produk yang telah kita upload ini biasanya akan muncul di sini. Ini kan karena domain baru jadi belum muncul. Nanti sebenarnya banyak sekali ya sudah
terotomatis, dan bisa juga melakukan add XML. Nanti juga akan dibahas ya. Biasanya menggunakan UI SEO. Itu nanti akan dibahas di bagian SEO. Nanti mungkin penjelasan lengkapnya ada di materi SEO. Ada yang tanyakan kembali sebelum ditutup 16.30 ya teman-teman. Silakan, bisa ada sesi tanya jawab. Saya Mas. Silakan Mas. Iya, di sini kan kita lihat nih ada apa namanya seperti form ya. Jadi ada kolom untuk orang mengisi berkabar ke kita gitu, send me us. Ada ya yang tadi saya lihat. Nah itu kan seperti form ya Mas Dani. Iya, Mas. Isian. Jadi coba lihat tadi di mana ya saya lihat Dani itu ada di webnya. Ada send me us. Itu dia. Itu di kontak us. Nah, send me us itu kan ada kolom-kolom nih saya lihat. Iya. Itu nanti misalnya kalau ketika kita mau ngecek siapa sih yang sudah mengisi send me us itu bisa Mas. Kita sebelumnya kalau Mas Akbar Malik kan menggunakan subdomain ya. Nanti Mas tergantung ya kontak formnya itu menggunakan apa. Misalnya kalau pakai WP Form, nanti ada Mas di sini Mas. Kita bisa cek di WordPress-nya. Ini kebetulan saya juga tidak melakukan instalasi WP Form ya. Ini coba saya aktifkan dulu. Nanti kalau di web saya tadi kan menggunakan WP Form ya. Ini bisa dicek Mas di bagian WP Form-nya Mas. WP Form ya. Oke. Itu berarti database kita nanti akan ada di situ ya, seperti itu ya. Benar, di WP Form-nya. Terus kedua, biasa kan ketika saya mengunjungi website yang ada beberapa website yang biasa yang saya kunjungi, kemudian ketika anggaplah itu form untuk penjualan ya, anggaplah form penjualan. Nah, ketika kita sudah mengisi form yang disiapkan di website tersebut, itu langsung ada notifikasi di emailnya kita seperti email responder gitu, jadi langsung membalas secara otomatis. Itu settingnya seperti apa Mas? Nah itu kita bisa menggunakan setting SMTP Mas. Semoga waktunya cukup ya, saya ajari lagi. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Kalau misalnya WP Form itu kan biasanya ada di sini Mas. Kita siapa yang entry itu ada. Namun ini plugin yang kalau mau lihat siapa yang sudah isi itu harus berbayar atau harus update ke WP Form yang berbayar ya. Ini contohnya. Ini kita bisa mengecek di bagian entries itu biasanya kalau yang sudah isi itu muncul di sini Mas. Namun ini kan fiturnya yang berbayar ya. Nah ini sebagai pengetahuan saja. Kemudian kalau Masnya ingin menggunakan fitur itu biasanya harus diupdate dulu. Update WP Form Pro Now itu fiturnya apa saja di sini. Ada view entry in dashboard, make us read on unread, kemudian export, CSV, print entry, save favorite entry, grouping data. Nah itu bisa dilihat ya siapa aja yang ngisi dan lokasinya yang di mana. Nah seperti yang kedua pertanyaannya Mas Akbar itu bagaimana cara menghubungkan emailnya agar masuk itu dengan nama domain itu ada di SMTP. Nah ini kita harus melakukan instalasi WP Mail SMTP, kemudian setup WP Mail SMTP dengan akun email yang kita miliki. Ini browser kita menyediakan mail hosting Mas. Apabila Mas Akbar berminat atau Mas Akbar kan sudah punya hosting ya? Sudah punya hosting, nanti bisa menggunakan hosting emailnya itu atau beli yang khusus email hosting itu juga bisa. Itu harganya mulai dari 80.000, baru nanti domainnya diarahkan ke email hostingnya. Kemudian apabila diibaratkan Mas Akbar sudah punya email, itu nanti tinggal di setup saja Mas di sini Mas. Oh iya. Nah ini kan ada let's get started ya Mas. Di sini tinggal kita setup saja menggunakan other SMTP, kan sudah punya email ya. Katakanlah sudah punya email, kemudian klik save and continue. Nah ini kita SMTP hostnya bisa tanya setelah emailnya aktif, sudah punya layanan email hosting ini. Kemudian kita settingnya biasanya ini SMTP port itu kalau SSL itu 465 Mas, portnya Mas
Kalau TLS itu 587. Perbedaannya kalau SSL kan lebih secure ya Mas daripada TLS. Nah ini for most server TLS the recommended option. If your SMTP provider offer both SSL and TLS option, we recommended using TLS. Nah ini yang direkomendasikan. Kalau SSL biasanya kan terbatas ya. Tidak semua email hosting menyediakan yang SSL. Kalau Hoster ini sudah bisa untuk menggunakan SSL. Kalau TLS itu 587, kalau SSL 465. Nah, SMTP username-nya apa? Itu diisikan dengan nama domain kita. Misalnya email kita kan sudah buat dani@consulweb.com. Kemudian passwordnya apa? Yang di-create di panelnya Mas ketika sudah order ini misalnya. Atau sudah punya hosting juga bisa create. Nah, ini masukkan passwordnya yang dipunyai. Kemudian programnya itu sebagai apa, kita bisa setting sesuai yang diinginkan. Apabila sudah, klik set and continue seperti itu Mas. Jangan lupa diisi semua ya. Nah, SMTP hostnya ini sesuai dengan SRV 113.niagahoster.com. Contohnya seperti ini. Iya, baik. Kemudian set and continue. Ini saya rasa ini penting ya, karena follow up apa aja kan pasti via email bisa. Ya, bisa juga sebenarnya kalau sekarang kan jarang yang membuka email. Kalau sekarang kan modelnya pakai WA. Ini yang baru keren sekarang itu WA. Itu WA juga bisa Mas, ada tuh pluginnya seperti itu. WP Form ke WA juga bisa disetting. Caldera itu bisa sepertinya. Kan kontak yang nggak harus WP Form ya, ada Caldera, ada kontak form 7. Itu banyak yang misalnya sekarang yang ke WA langsung. Jadi follow up-nya kan kalau ke WA kan lebih cepat. Iya benar. Jadi seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas Dani. Sama-sama Mas Akbar. Ya ada Mas Ilham Budiawan ya. Ya Mas, saya mau tanya, misalnya saya ingin membuat e-commerce atau e-learning menggunakan WordPress, saya harus install tema dan plugin yang diperlukan ya Bang. Karena saya lihat pada dashboard admin cuma hanya memanage artikel dan halaman doang. Jika orderan masuk, itu dilihat di mana? Apa ketika kita install plugin, maka menu yang diperlukan akan terbuka. Nah, seperti yang saya sampaikan, setelah course ini selesai, teman-teman bebas menggantinya ya teman-teman, tidak harus menggunakan tema yang ini tadi. Namun, di tema Astra itu sudah disediakan ya, mau e-commerce atau learning itu sudah disediakan. Banyak sekali pilihannya. Ya, misalnya kan masuk ke appearance lagi, starter templates. Kemudian kalau Pak Ilham Budiawan ingin install atau ingin ganti demo yang toko online, itu banyak sekali di sini. Tinggal di e-commerce, online store, cari yang gratis. Itu banyak sekali di sini. E-commerce, ini banyak sekali ya pilihannya. Itu sudah terinstall plugin tambahan. Misalnya kalau untuk e-commerce itu kan ada WooCommerce ya. WooCommerce itu di situ bisa setup produk, ongkos kirim, metode pembayaran, itu sudah ada semua ya. Tinggal nanti menyesuaikan. Kalau misalnya butuh ongkos kirim yang ada di lokal Indonesia, itu biasanya menggunakan plugin Bedship atau ongkoskirim.id. Ini tema tampilannya bisa ambil dari sini, misalnya online shop. Ini ada seperti ini, pilihannya banyak sekali ya. Nanti bisa dieksplor. Kemudian apabila yang kedua, bisa kalau plugin sejoli bisa. Namun itu kan berbayar, itu bagus sekali kalau plugin sejoli itu. Namun harganya sendiri nanti satu website itu sekitar 500.000 kalau nggak salah. Itu membership ada, afiliasi ada, toko online bisa, itu lengkap dalam satu plugin. Temanya juga sebenarnya sudah ada di sejoli itu. Nah, itu kan yang e-commerce. Itu harganya kalau nggak salah yaitu 500.000 untuk sejoli. Nah, kalau gimana kalau pertanyaan e-learning? E-learning juga ada di sini. Ada online course, ini disediakan. Sudah ada e-learning massa, ada education, itu sudah ada di sini semua. Kalau pluginnya biasanya menggunakan LMS. WordPress banyak. Kemudian ada course marketplace LMS, itu juga ada di sini contohnya. Untuk course itu ada. Nanti tinggal pilih saja yang diinginkan.
Kemudian LMS juga ada, Learning Management System. Ini ada ini, silakan bisa dipilih untuk LMS. Ini ada bagian e-commerce, ada e-learning, ini tinggal dipilih aja. Namun biasanya buat tinggal menyesuaikan budgetnya biasanya, atau plugin yang dibutuhkan apa. Ini di sini ada keterangannya sebenarnya. Untuk ada bedsheet, ini namanya Pak Kasim, ada ongkos kirim.id Pak. Itu gratis Pak kalau yang itu, namun terbatas ya, mungkin ada beberapa pluginnya harus memungkinkan upgrade. Namun kalau menurut saya sudah cukup kompatibel ya, sudah cukup bagus kalau yang free-nya saja. Hanya saja yang tertutup misalnya JNE, yes, seperti itu, yang fitur-fitur unggulan yang ada di pengirim itu yang tertutup biasanya. Kalau untuk instalasi WordPress manual itu harus dari Softaculous, jadi sebenarnya tidak perlu membuat database baru lagi ya. Biasanya kalau punya akses cPanel langsung dari Softaculous, langsung install saja, tidak perlu editing database lagi. Saya tanyakan karena sudah 16.33, ada yang kan mungkin